Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alivia Rohana dari PAIB semester 5 akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis web. Nah, yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu media pembelajaran. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Yang secara harfiah dalam berbahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerald dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan keterampilannya atau sikap. Menurut Omar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi di antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan mengajar di sekolah. Nah, selanjutnya, media pembelajaran berbasis web atau yang bisa disebut juga e-learning. Kemajuan ICT proses ini dimungkinkan dengan menyediakan sarana pembelajaran secara online melalui internet dan media elektronik. Konsep pembelajaran berbasis ICT seperti ini lebih terkenal dengan e-learning atau electronic learning. Kini semakin merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Banyak negara-negara maju maupun di negara yang banyak orang menggunakan istilah yang berbeda dengan e-learning, namun pada prinsipnya e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantunya. E-learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Untuk menyederhanakan istilah, maka electronic learning disingkat menjadi e-learning. Kata ini terdiri dari dua bagian, yaitu e dan yang merupakan singkatan dari elektronika, dan learning yang berarti pembelajaran. Dari elektronik berarti pembelajaran dengan mengajukan jasa menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standar. Dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Pengertian formal istilah e-learning diberikan oleh beberapa pakar, di antaranya yang banyak diadopsi adalah pendapat dari Harley yang menyatakan bahwa e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikan bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Dalam konsep e-learning, tidak saja materi pelajaran disediakan secara online, tapi juga ditandai dengan adanya suatu sistem berupa software yang mengatur dan memonitoring interaksi antara guru dan siswa, dosen yang dengan siswa, baik bersifat langsung atau tertunda. Dalam e-learning, sistem ini dikenal dengan istilah LMS atau CMS. Course Learning Management System atau Course Management System. Software LMS di komersial yang populer diantaranya adalah Web, Blackboard, Tabclass, College dan DeCOS yang dipakai UNED. Dan model LMS CMS tidak saja menyediakan ruang bagi dosen untuk menaruh materi pembelajaran, tetapi juga menyediakan fasilitas lain seperti komunikasi langsung, yaitu chatting, telekonferensi, video conference, komunikasi yang tertunda seperti email, mailings, untuk juga bisa melacak progres atau materi pembelajaran seperti silabus, materi pembelajaran kumpulan soal-soal,
dan latihan lainnya secara online. Media atau aplikasi secara pembelajaran yang berbasis web yang sangat banyak digunakan pada masa pandemi seperti ini biasanya itu pada umumnya menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, Talkfusion, Messenger, Telegram, bahkan WhatsApp sekarang juga bisa. Dan masih banyak ada aplikasi lagi yang bisa digunakan pada saat ini. Sekarang yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Dalam beberapa keunggulan e-learning dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional diantaranya adalah pembelajaran jarak jauh e-learning memungkinkan pembelajaran untuk menimba ilmu tanpa harus hadir secara fisik di dalam kelas. B. E-learning dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran. E-learning menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi atau program pendidikan. E-learning memudahkan interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi peserta didik dengan dosen, guru, instruktur maupun sesama peserta didik. Fleksibilitas dari sisi waktu, dari sisi dan tempat, suasana tidak menegangkan. Dengan learning, suasana belajar tidak menegangkan seperti tatap muka langsung. Siswa lebih berani melakukan latihan online secara tidak takut malu atau dibentak kalau melakukan kesalahan. F. Mudah menerjemahkan. Maaf, itu bukan meremajakan ya. Bukan meremajakan, akan tetapi menerjemahkan materi. Berbeda dengan menerjemahkan materi pembelajaran tersusun dalam bentuk buku cetak. Materi online dapat menerjemahkan setiap saat. G. Peserta didik dapat merasa senang dan tidak bosan dengan materi yang diajarkan karena menggunakan alat bantu video, audio, dan juga dapat menggunakan alat bantu seperti komputer bagi sekolah yang sudah mempunyai peralatan komputer yang lengkap. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.